Mmm. Nah, jadi kita coba malam ini ngobrol tentang ineransi sedikit, eee, dan ineransi itu dokumen, eee, yang harus dilihat adalah tentang Chicago Statement ya. Nah ini di kuliah apologetika yang kemarin kita udah bahas artikel 1 sampai 6 kita lihat ya, tapi ada beberapa artikel lain yang cukup interesting ya. Misalnya artikel 12 ini ya, 12 dan 13 lah. 13 ini yang bagian bawahnya agak panjang malah ya. Kalau kita lihat artikel 12, "We affirm that scripture in its entirety is inerrant, being free from all falsehood, fraud, or deceit." Ya. Jadi ini mungkin technical definition ya dari kata inerrant itu ya, bebas dari kesalahan, tipuan, atau kepalsuan begitu ya. Nah, terus negatifnya seperti apa ya negasinya ya, "We deny that biblical infallibility and inerrancy are limited to spiritual, religious, or redemptive themes, exclusive of assertions in the fields of history and science," ya. Jadi, yang di-deny adalah ineransi itu tidak terbatas hanya pada soal, redemption atau hal-hal spiritual, melainkan juga, eee, terkait history dan science ya. We further deny that scientific hypothesis about Earth history may properly be used to overturn the teaching of Scripture on creation and the flood. Nah, Peter Enns di buku Five Views itu dia terganggunya dengan artikel 12 ini ya, terus dia berusaha bikin analisis dan penilaian tentang artikel 12 ini ya. Nanti kita lihat ya gimana cara dia membahasakannya ya. Artikel 13 ini juga cukup interesting karena agak panjang ya. Secara positif artikel 13 itu bilang, "We affirm the propriety of using inerrancy as a theological term with reference to the complete truthfulness of scripture." Ya. Kalimat positifnya sih nggak terlalu kontroversial lah ya, bahwa ineransi itu, eee, adalah terminologi teologis untuk, complete truthfulness of scripture ya, apa, kebenaran yang menyeluruh dari Alkitab gitu ya. Nah, yang deny-nya ini yang panjang dan kelihatan berusaha memberikan jalan keluar terhadap berbagai hal yang messy ya, yang ada di Alkitab ya. Tapi kita lihat ya yang, dianggap messy itu seperti apa ya. Nah ini, "We deny that it is proper to evaluate scripture according to standards of truth and error that are alien to the usage, or purpose," ya. "We further deny that inerrancy is negated by biblical phenomena such as a lack of modern technical precision." Ya, jadi maksudnya adalah ineransi itu tidak runtuh karena lack of modern technical precision. Ya, jadi kalau tidak presisi secara teknis tetap ineran ya. Lalu apalagi hal yang disebut irregularities of grammar or spelling. Ya, jadi kalau ada salah eja, irregularities ketidakteraturan grammar ya. Lalu observational descriptions of nature. Ini termasuk science empiris gitu ya. The reporting of falsehoods. Ya jadi kalau ada report yang salah atau apa tidak membuat ineransi gugur ya. Jadi, bagian kalimatnya ini tuh memperlihatkan kesadaran ya, yang memformulasikan ineransi terhadap berbagai problem yang bisa kita temui di dalam membaca Alkitab ya. Laporan yang Mhm. tidak akurat, secara teknis tidak presisi ya, penggunaan hiperbola ya, angka-angka yang dibulatkan ya, atau material yang disusun secara topikal, eee, free citations ya. Kadang-kadang di Injil misalnya ada tertulis di sini, tahu-tahu bukan tertulis di situ ya, tapi di tempat lain begitu misalnya ya. Bud Ehrman Mhm mhm. misalnya, melisting hal-hal Mhm. semacam itu ya. Nah jadi ini artikel 13 ini somehow mengakui Alkitab tuh mungkin lebih messy daripada yang, kita sekilas lihat begitu ya. Cuma artikel 13 ini membuat, tembok juga bilang bahwa kalaupun Alkitab itu messy, ineransi itu tidak runtuh, ya. Mmm. Jadi mungkin itu kali dari banyak artikel itu yang bisa cukup
interesting ya. Selain yang artikel ke-6 yang bilang setiap kata itu diinspirasikan kata per kata pada teks yang original itu ya. Nah, kalau kita lihat Peter Enns ya, bagaimana dia mengkritisi hal-hal itu ya. Ini bukunya Five Views, saya rasa ada di perpus ya. Betul nggak? Ada ya Pak? Pernah lihat. Pernah lihat ya? Tapi belum baca ya Pak Riki ya? Lihat dari internet Pak. Oh iya iya. Nah ini yang bagian Peter Enns nih ya. Jadi keberatannya Peter Enns terhadap ineransi itu lebih ke arah ya, bagaimana ineransi itu berfungsi ya di dalam kehidupan komunitas evangelical ya. Jadi Peter Enns itu sering melihat bahwa ineransi itu membentengi evangelicals ya dari diskusi yang lebih mendalam tentang Alkitab. Begitu ya. Nah ini misalnya hal-hal yang dia tulis ya. I do not think inerrancy can capture the Bible's varied character and complex dynamics. Though intended to protect the Bible, inerrancy actually sells it short by placing on it expectations it is not designed to bear. Ya jadi inerransi itu menuntut Alkitab itu berkelakuan tertentu ya, yang sebenarnya mungkin Alkitab berkelakuannya lain ya, sehingga Alkitab itu jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkan oleh Chicago Statement for Biblical Inerrancy begitu ya. Itu kira-kira keluhannya Peter Enns terhadap ineransi ya. Nah, ya, misalnya this leads to the necessary expectation of the Bible's historical accuracy. Ya. The premise that such an inerrant Bible is the only kind of book God would be able to produce, or the only effective means of divine communication, strikes me as assuming that God shares our modern interest in accuracy and scientific precision, begitu ya. Rather than allowing the phenomena of Scripture to shape our theological expectations. Jadi Peter Enns dengan kata lain bilang, kita tuh seolah-olah memaksa Tuhan ya, kalau Tuhan mau mewahyukan Alkitab ya, sesuai dengan standar akurasi kita lah yang modern ini gitu ya. Padahal fenomenanya Alkitab itu lebih kompleks ya daripada yang kita pikirkan begitu ya. Nah, terus lebih jauh lagi Peter Enns bilang, put another way, inerrancy is a theory. Ya, jadi jangan lupa ya, seolah-olah Peter Enns itu mau bilang ya, ineransi itu biar bagaimanapun bukan scripture. Itu teori tentang bagaimana scripture kita bayangkan. Ya. The question before us is whether this theory can explain the phenomena of the text. If not, then inerrancy should be amended accordingly, or in my view, scrapped altogether. Ya, jadi Peter Enns masih cukup terbuka ya, dia masih bilang bahwa ya ineransi mungkin bisa ya coba diinterpretasi ya, Chicago Statement itu lebih dekat ya kepada fenomena Alkitab ya, atau ya kita buang aja sekalian ya dan kita langsung hadapi teks Alkitab dengan berbagai kerumitannya itu ya, tanpa harus terikat dengan sesuatu teori tertentu ya yang kita paksakan ke dalam Alkitab ya. Kurang lebih begitu sih keluhannya Peter Enns ya. Nah, yang menarik ya di chapter Peter Enns ini, dia kasih contoh-contoh di mana Alkitab itu cukup complicated ya, sehingga kalau kita mau pakai kriteria ineransi itu ya kita bisa jadi agak problem gitu ya. Nah, dia kasih contoh beberapa dari perjanjian lama ya, tapi ada satu yang dari perjanjian baru ya, jadi cukup interesting. Ya, jadi contoh-contoh yang dia angkat dari perjanjian lama juga cukup tipikal ya. Kebanyakan modern Bible scholars itu tahu ya. Dan Peter Enns itu tulis dengan cukup ekstensif di bukunya The Bible Tells Me So ya. Jadi bapak-bapak kalau mau baca bisa lihat buku yang itu ya. Saya sebut aja singkat ya, tapi nggak bahas. Problem di perjanjian lama termasuk ya, temuan arkeologi terhadap kota Yeriko. Ya, jadi kota Yeriko kalau diurut ya ke dalam
eh, estimasi waktu semenjak keluaran ya, Exodus dari Mesir begitu ya. Kota Yeriko itu tampaknya menurut temuan arkeologis itu kota yang cukup kecil tanpa tembok kota yang besar seperti yang dibayangkan di zaman Yosua itu ya, yang Yeriko itu ya. Jadi temuan arkeologi sejauh ini eh, menemukan hal yang berbeda dari cerita. Lalu bagian yang juga diperdebatkan Bible scholars ya adalah penyerbuan ke Kanaan itu ya, yang juga di kitab Yosua. Kota-kota itu banyak yang dihancurkan dan diluluh lantakan begitu ya. Tapi arkeologi itu tidak menemukan ya. Jadi kalau misalnya ada kota dihancurkan dan diserang, biasanya bisa ada temuan arkeologinya ya, bahwa ada serangan besar-besaran terhadap kota tertentu begitu ya. Nah, ada sih kota-kota yang terkonfirmasi ya. Ai kalau tidak salah ya di kitab Yosua itu ada lagi kota yang lain. Tetapi kan yang diserang peperangan itu banyak ya yang dicatat ya. Dan pembantaian sebesar itu ya seperti yang tertulis di kitab Yosua tidak terkonfirmasi oleh penemuan arkeologis ya. Nah di bukunya itu Peter Enns yang di The Bible Tells Me So itu malah memakai fakta itu untuk memperlihatkan kelegaan ya, bahwa memang kisah Yosua yang menunjukkan Tuhan menyuruh genosida atau pembantaian itu mungkin secara arkeologi tidak terkonfirmasi. Walaupun ada message-nya tertentu ya di kitab Yosua yang ingin disampaikan ya, tetapi praktek genosida itu tidak terkonfirmasi secara arkeologi gitu ya. Jadi itu kelegaannya Peter Enns ya. Itu dibahas sedikit ya di sini sebagai dua contoh. Saya ingin bahas lebih detail contoh yang ini, yang dari kitab Perjanjian Baru ya. Ini interesting ya karena yang diambil adalah dari Kisah Para Rasul ya. Ini sebelum kita lihat buku Five Views-nya, saya tunjukin ayatnya ya. Itu dari kisah tentang Paulus ya yang bertemu Yesus ke jalan ke Damsyik itu. Itu di Kisah Para Rasul itu tercatat di dua bagian. Ya, jadi ada Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Ya. Tapi kedua catatan ini berbeda begitu ya masalahnya ya. Kalau di Kisah 9 ayat 7 di situ tertulis, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan ya, teman seperjalanan Paulus, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ya, jadi mereka dengar suara dari langit tapi tidak melihat ya kalau di Kisah 9 ayat 7. Di Kisah 22 ayat 9, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu ya, mereka melihat tapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Jadi seolah-olah kebalikannya ini ya. Kalau misalnya di bukunya Bud Ehrman ya, Bud Ehrman menunjukkan berbagai diskrepansi dari Injil ya. Oh, Injil Matius sama Injil Markus sama Injil Lukas catatannya beda ya. Biasanya itu bisa dijelaskan dengan cara, oh ya, Matius dan Markus dan Lukas memang konteks penulisannya beda ya, sehingga menghasilkan catatan yang bisa punya perbedaan ya. Nah, Peter Enns itu bilang di dalam kasus ini nggak bisa, ini satu kitab nih ya, dan yang nulis juga sama lagi, sama-sama Lukas gitu ya. Kenapa ya dua catatan ini ditulis dengan cara yang berbeda ya? Bagaimana penjelasannya begitu ya? Nah, terus Peter Enns di dalam bukunya itu bilang, ya kalau inerantis yang mau membela inerantis itu secara keras ya, akan bilang bahwa misalnya Kisah 9 ayat 7 ini, kata mendengar suara itu ya, itu bisa aja kita coba tafsir sebagai mengerti. Ya, mereka dengar juga sih, tapi mereka nggak mengerti, gitu ya. Cuman kata Peter Enns nggak ada ya alasan di mana bahasa Yunani mendengar itu ya kita paksa untuk artinya jadi mengerti gitu ya, semata-mata supaya cocokin ke Kisah 22 ayat 9 gitu ya. Jadi ini problem yang lalu kalau kita itu berpikirnya inerantis yang kaku, ini gimana ya menyelesaikan problem ini gitu kata Peter Enns. Ya. Nah, nggak tahu Pak Riki itu udah pernah baca belum bagian buku yang bagian itu?
Pernah Pak. Jadi itu memang 3 kasus gitu kan. Kalau nggak salah setiap orang disuruh mengomentari Pak. 3 cases itu. Setiap nulis disuruh kasih komentar. Iya. Jadi Peter Enns itu interesting karena dia kasih contoh langsung ya ini gimana ya. Terus kita bisa lihat interpretasinya yang lain-lain juga ya. Terutama di buku itu kan yang dari kubu ignorantis itu Al Mohler itu ya. Abed Moro ya. Iya. Ya, jadi kalau mau lihat bagaimana yang secara klasik orang menafsirkan itu ya bisa juga ya. Nah saya rasa ya kalau Pak Riki mau bikin tesis ya, daripada misalnya menghandle problem ineransinya ya yang bisa sangat kontroversial ya. Dan seperti yang saya bilang di obrolan di grup WA ya bahwa orang-orang kadang-kadang memakai kata ineransi itu simply dengan arti yang lebih luas maksudnya adalah otoritas Alkitab bisa begitu ya. Tapi bisa juga yang lebih cenderung sempit teknikal ya seperti Chicago Statement gitu ya. Dan ada orang yang tahu bahwa kata itu bermuatan dan bisa sulit begitu ya karena detil dari Chicago Statement itu nggak memilih kata itu untuk dipakai, tetapi basically juga mengafirmasi otoritas Alkitab ya. Jadi ini spektrum perdebatan dan kontroversinya panas dan praktek pemakaian katanya juga macam-macam ya. Iya. Dan di Tapi kalangan internal yang percaya ineransi juga punya definisi yang beda-beda sih Pak. betul. Jadi jangan-jangan tesisnya nanti ya seperti yang dibicarakan di kelas metodologi penelitian bisa juga kurang berguna ya buat komunitas orang Kristen ya secara konkret. Jadi siapa tahu yang lebih produktif misalnya ya menghandle problem biblika yang cukup besar ya yang mungkin menunjukkan ya tafsir itu secara detail kalau kita dekati problematikanya seperti apa dan mungkin solusinya seperti apa. Bisa juga problem yang dipecahkan oleh Pennington itu ya. Tapi kalau baca disertasinya harus baca juga bagian mana yang belum dia selesaikan ya supaya jangan cuma mengulang disertasinya Pennington ya di dalam tesis ya buat apa gitu ya. Iya. Gak ada kontribusinya ya. Jadi abis itu next step-nya apa, so what-nya apa dan itu yang coba dipikirkan di situ. Ya. Nah Pak Riki ingat nggak solusinya Peter Enns terhadap kisah para rasul itu? Oh, aduh, saya nggak lupa ya. Dia tuh lupa Pak. Oh iya iya. Ya jadi kalau kita baca di bukunya ya, dia tuh bilang bahwa memang kemungkinan Lukas itu memakai gaya yang berbeda di kisah 22 ayat 9, terutama ini ya di bagiannya ini ya, karena ada kisah-kisah di mana nabi-nabi perjanjian lama itu dipanggil dan ada fenomena yang khusus ya. Misalnya Yehezkiel gitu ya dipanggil terus mendengarkan suara tetapi orang lain mungkin nggak mendengar suaranya begitu ya. Lalu Daniel gitu misalnya ya. Dan Peter Enns itu bilang ya bahwa penulis kuno ya seperti Lukas juga ya mungkin pingin menggemakan lagi ya kisah-kisah panggilan itu ya yang menunjukkan misi yang khusus yang diemban Paulus pada saat itu dengan cerita yang khas yang memang sudah familiar ya oleh audiensnya misalnya kisah Yehezkiel dan kisah panggilan Daniel itu ya. Walaupun di sini Peter Enns juga bilang I am not suggesting that Luke deliberately presents Paul itu as a new Ezekiel or Daniel begitu ya. Maksudnya itu mungkin bukan secara sengaja begitu ya. Tetapi bahwa possibility itu ada ya. Penulis kuno itu memakai literary device itu ya. Peralatan susastra itu mungkin lebih bebas daripada pemikiran modern kita tentang histori begitu ya. Yang mungkin cenderung lebih kronologis, lebih kaku dan seterusnya. Gitu ya. Nah jadi dengan cara demikian Peter Enns itu berusaha menunjukkan ya bahwa fenomenanya Alkitab ya
itu lebih kompleks daripada standar modern kita yang mungkin terkristalisasi di dalam dokumen semacam Chicago Statement itu, yang kita sering pakaikan untuk menilai Alkitab gitu. Hmm. Ya bisa setuju bisa enggak ya terhadap ineransi, dan puluhan tahun ada orang yang setuju ada yang enggak terhadap Peter Enns gitu ya. Iya, iya, iya. Eh, Tapi menariknya kalau iya sih Pak, Lukas kan pelit. Saya ngebayangin Lukas sendiri waktu dengar cerita Paulus mungkin dia nanya kayak, jadi bener teh dengerin atau enggak gitu. Mungkin untuk sekelas Lukas sih ya kecuali dia gimana ya, bingung juga ya. Maksudnya kalau saya jadi Lukas juga pasti make sure ke Paulus, jadi bener nggak teman-teman lu tuh dengerin atau enggak gitu. Ya, Lukas itu mengklaim dia sudah menyelidiki dan mencatat dengan teliti ya di awal Injilnya itu ya. Nah, tetapi banyak Bible scholars modern itu melihat ya, Lukas itu pakai gaya bahasa semacam itu karena itulah cara historian kuno memulai kitab historicalnya. Misalnya gaya semacam itu dipakai juga oleh Josephus ya, historian kuno juga di zaman yang kurang lebih sama begitu ya. Sehingga itu memang semacam cara yang biasa untuk memulai satu kitab ya. Nah pertanyaannya tentu kalau kita sekarang mendapatkan kesan Lukas itu teliti ya, itu seberapa teliti dia gitu ya. Nah ada yang mempertanyakan ketelitian Lukas ya karena misalnya waktu dia bicara tentang lokasi peta ya, ya besar kemungkinan juga karena Lukas orang Gentiles ya, bukan orang Israel ya. Jadi peta Yerusalem itu waktu dia menggambarkan Yesus itu berangkat dari Galilea menuju Yerusalem itu kurang gitu presisi gitu, kurang gitu tepat ya. Karena ya memang mungkin dia nggak familiar terhadap peta itu ya dengan yang seperti orang Yahudi udah terbiasa sekali begitu ya. Jadi Lukas memang karena dia bukan murid Yesus langsung ya, dia harus menyelidiki ya untuk mendapatkan kisah-kisahnya ya. Tetapi yang lebih utama buat Lukas adalah klaim teologisnya juga ya daripada kisah Yesus itu yang dia kisahkan. Bukan semata-mata presisi kronologis Iya. ataupun hal semacam ini ya yang sebenarnya dengar atau enggak ya suara itu dari langit ya. Bukan itu concern utamanya Lukas dan itu yang diklaim oleh Peter Enns ya. Penulis kuno concern utamanya bukan itu. Terus kalau artinya verbal plenary itu apa sih Pak? Saya kurang Oh, paham. verbal plenary itu ya. Plenary. Kan diinspirasikan secara verbal plenary. Iya, itu tuh semacam shorthand juga ya, semacam istilah singkat yang dipakai biasa untuk menjelaskan Chicago Statement itu artikel ke-6 itu ya. Jadi verbal plenary itu maksudnya keseluruhan sampai kepada kata yang terkecil ya. Coba ya kita cari aja. Jadi Saya sempat kalau pernah maksudnya sama kayak organic inspiration bukan Pak? Verbal plenary itu ya. Roh Kudus sepenuhnya memakai karakter manusianya gitu. Enggak, itu ada lagi bagian dari Chicago Statement yang bilang itu ya. Ini kalau misalnya saya taruh verbal plenary gitu aja di Google ya. Terus muncul yang semacam ini, misalnya, what is meant by the verbal plenary inspiration of scripture ya. Ini means that all parts of the Bible as well as every word of the Bible says exactly what God wanted said. Ya, jadi verbal itu setiap kata, plenary itu keseluruhan. Begitu ya. Dengan kata lain artikel ke-6 ya. Sehingga kalau orang nyebut verbal plenary, bayangannya itu artikel ke-6 itu dari Chicago Statement itu. Thank you banget Kobuhe teman-teman bisa berikan. Ya, jadi kalau yang Tuhan memakai secara organik itu ya. Ini artikel ke-7 nih ya.
We affirm that inspiration was the work in which God by His Spirit through human writers gave us His word. Ya, the mode of divine inspiration remains largely a mystery to us. Ya, we deny that inspiration can be reduced to human insight or to heightened states of consciousness of any kind. Oh, ini artikel ke-8, sorry, yang lebih organik lagi ya. We affirm that God in His work of inspiration utilized the distinctive personalities and literary styles of the writers whom He had chosen and prepared. Ya, tapi kalau verbal plenary itu artikel ke-6 nih. Ya, we affirm that the whole of scripture and all its parts down to the very words of the original were given by divine inspiration. Pak, Ya, kalau yang inerantis yang garis keras biasanya mereka yang lebih ke arah verbal plenary nggak sih kalau gitu, Pak? Yang sampai every word is precise gitu. iya, ini kalau udah ngomong pakai garis keras nih kita ngomong tentang kelompok fundamentalis gitu ya. Ya, jangan yang fundamentalis banget lah. Garis keras ya masih agak soft. Ya jadi ya itu tadi ya kesulitannya ya. Setiap orang sering memaknai kata inerantis itu beda-beda ya. Tetapi kalau kita mau bilang inerantis itu apa? Ya inerantis itu the whole Chicago Statement itu kalau kita mau konsekuen ya secara teknikal. Ya karena kan Chicago Statement itu Chicago Statement of biblical inerrancy begitu ya. Nah, cuman tampaknya artikel 6 itu ya, itu yang sering menjadi bayangan utama kita ya karena mungkin itu yang menghasilkan keamanan ya. Oh kalau keseluruhan Alkitab sampai setiap pojoknya dan sampai ke kata terkecil di teks aslinya itu diinspirasikan ya udah kita aman. Gitu itu kayak saya punya ultraviolet light bunuh semua virus, pokoknya ruangan saya bersih gitu ya, steril dari kesalahan. Yes, ineran gitu ya. Makanya verbal plenary itu yang sering diajukan ya, sering dibicarakan. Tapi itu juga sebenarnya mereduksi Chicago Statement ya sebenarnya. Karena Chicago Statement artikelnya itu tadi belasan ya. Dan seluruh aspek itu sebenarnya ineransi ya kalau kita mau bilang ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu sih. Saya sempat penasaran kalau orang-orang Yahudi sendiri memandang Old Testament tuh segitunya nggak ya Pak ya? Sempat nyari-nyari tapi nggak ketemu, nggak tahu saya salah pakai keyword gitu ya. Oh Mau kalau cari. belajar Yahudi ya Pak ya. Harus lihat rabbinic Mungkin ada yang mau berbagi tips lah. ya atau Talmud ya. Talmud itu isinya sebenarnya komentari ya terhadap PL ya Torah ya. Sehingga kita bisa lihat ya gimana cara berteologinya ya rabbinic tradition ya. Tapi rabbinic tradition itu sebenarnya detil karena memperhatikan kata ya, tapi fleksibel pada saat yang bersamaan. Ya makanya kan kita lihat gayanya Paulus yang kita lihat di kitab Galatia ya, yang bilang bahwa oh sperma itu ya, the seed of Abraham itu singular. Dia perhatiin detil, ya bukan plural. Maka yang dimaksudkan oleh seed dari Abraham itu ya, keturunan Abraham itu siapa? Singular adalah Kristus. Begitu. Itu gaya rabbinic tradition gitu ya. Terus juga di dalam tulisan Paulus juga kita melihat ya bahwa batu yang mengikuti Israel kemana-mana di padang gurun itulah Kristus. Gitu ya. Itu juga gaya rabbinic tradition itu ya karena Israel mengembara di padang gurun gitu ya. Oh ada air yang dari batu itu yang dipecahkan Musa. Terus sepanjang gurun itu bagaimana bisa ada minum terus begitu ya buat orang Israel. Kecuali ya interpretasi adalah batu itu mengikuti Israel kemana-mana ya. Seperti tiang api dan tiang awan itu gitu ya. Makanya itu jadi tradisi yang diyakini di dalam rabbinic tradition. Dan Paulus itu mengutip begitu saja ya. Seolah-olah semua orang tahu ya bahwa itu begitu tafsirnya ya. Terus kita pembaca modern yang bingung ini maksudnya apa begitu ya. Nah, jadi rabbinic tradition ya, kalau kita mau sandingkan terhadap ineransi ya, tampaknya juga nggak sama. Rabbinic tradition itu jauh lebih fleksibel, jauh lebih bebas ya. Paulus itu waktu mengutip perjanjian lama bisa seperti jujitsu ya,
melakukan alegori begitu ya. Misalnya juga menjelaskan lebih jauh ya soal yang 2 Korintus 3 itu ya, yang apa, selubung yang menutupi wajah Musa itu. Di kisah Hmm. aslinya nggak ada problem bahwa supaya orang tidak melihat cahayanya memudar, tapi Paulus menafsirkannya seperti itu gitu ya. Nah, jadi ada kebebasan tersendiri sih di dalam rabbinic tradition itu yang tidak kaku literal ya, walaupun mereka memperhatikan detil kata-kata juga untuk tafsirnya gitu ya. Tapi konsep seperti verbal plenary itu saya rasa di dalam pikiran seorang Farisi itu mereka nggak beroperasi dengan cara itu sih. Hmm. Terus mereka punya paham ineransi juga nggak ya? Itu yang jadi kadang kalau misalnya enggak gitu ya yang jadi permasalahannya yang punya kitabnya lebih dulu aja nggak segitunya gitu Pak mandang perjanjian lama gitu. Kenapa kita yang lebih junior gitu yang lebih ini mandang segitu, itu sih yang saya kepikir. Bisa jadi topik nih, Rick. Seru nih. Iya, ya Cuman kayak di perpustakaan nggak ada Talmud sih ya Pak. Kekurangan riset karena harus Bagus, tapi ada Pak Agus. sudut pandang orang Yahudi terhadap kalau dicari sih di library elektronik mestinya ada ya. Tapi sebenarnya kalau Pak Riki ngincer ya, misalnya tulisan orang-orang Yahudi yang nulis komentari ya tentang PL misalnya ya, tapi dari tradisi Yahudi begitu ya, itu mungkin bisa kelihatan ya caranya beda ya sama apa Old Testament Christian Bible Scholars atau apa gitu ya. Nah itu bisa tuh lewat jalan itu ya, walaupun nggak mesti baca Talmud asli ya. Mungkin bisa keder sih kalau nggak pernah baca Talmud asli terus berusaha baca ya. Nah tapi itu benar tuh kata Pak Michael ya bisa jadi topik. Ya, kalau Pak Riki bilang orang yang Yahudi asli aja nggak segitunya ya terhadap ineransi, terus kok kita yang junior begini, tentu orang yang inerantis ya akan bilang ya karena kita lebih maju ya pandangannya terhadap hermeneutik gitu ya, kan kita progressive revelation gitu misalnya. Bisa aja Pak mereka membela diri seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau buat tesis ya, jangan berusaha memenangkan salah satu pihak ya. Ini tuh memang perdebatan panjang ya, puluhan tahun, ratusan tahun. Kita kalau mau berteologi generous aja begitu ya. Yang bisa dibandingkan kalau mau bikin tesis adalah ya coba ya perbandingan antara rabbinic tradition interpretation begitu ya dengan misalnya eh, inerantis begitu ya terhadap kitab tertentu atau bagian tertentu dari Alkitab gitu aja. Ya, jadi aspeknya sebenarnya biblika, tapi coba compare bagaimana metode hermeneutik yang berbeda itu bisa sampai kepada pembacaan yang mungkin berbeda ya. Misalnya kitab Kejadian aja coba ya, yang menjadi tumpuan banyak problem modern ya terhadap sains dan lain sebagainya ya. Coba aja baca rabbinic tradition, baca kitab Kejadian gitu misalnya. Terus coba pilih komentari inerantis gitu, baca itu gimana gitu misalnya. Terus bisa bandingkan juga sama Calvin ya. Calvin baca kitab Kejadian seperti apa gitu misalnya ya. Jangan-jangan Calvin juga bukan seperti inerantis modern gitu ya. Jadi itu saja tampaknya bisa fruitful ya, menghasilkan jawaban-jawaban yang bisa berguna untuk penelusuran selanjutnya sih. Kalau mau tetap ineransi ya. Tapi maksudnya studinya tuh lebih ke arah biblikanya ya, cari teks tertentu, oh terus bandingkan ya teknik hermeneutik yang berbeda seperti apa baca teks itu, gitu ya. Jadi nggak perlu memenangkan salah satu pihak atau apa juga gitu ya. Dan jangan-jangan nanti walaupun mungkin Pak Riki mulai dengan satu keraguan terhadap kelompok inerantis ya. Jangan-jangan nanti begitu tesisnya selesai malah punya apresiasi yang lebih tinggi ya terhadap kelompok inerantis gitu. Kadang orang melewati perjalanan studi itu bisa begitu sih. iya iya. Yang penting studi aja dulu ya. Coba lagi aja ditulis proposalnya atau semacam 2 halaman pendek ya. Coba dibicarakan sama dosen yang mengajar metodologi penelitian apakah project semacam itu bisa fruitful atau enggak gitu.
Ya, ya Pak. Pak Michael ada komentar atau pertanyaan Pak? Masih galau, Pak. Kok galau sih? Yang tadi yang masih mengenai verbal plenary ya. Iya Pak. Kayak gimana ya, saya ngerasanya di artikel 6 kan dia bilang verbal plenary ya, semua kata betul gitu kan. Iya. But then di artikel 13 dia sendiri bikin clarification gitu. Oh, maybe ada kemungkinan salah di beberapa aspek seperti ini gitu. So kayak artikel 13 tuh apa ya? Bukan berkontradiksi, cuman mengklarifikasi 6 lebih lanjut juga gitu Pak. Jadi apa ya? Kayak bingung sendiri juga ya akhirnya ya. Ya, Gimana? jadi sebenarnya kalau membaca Chicago Statement itu pelan-pelan ya, kita juga menyadari ya, yang merumuskan Chicago Statement itu juga aware terhadap kompleksitas Alkitab, ya. Jadi di satu sisi kalau Peter Enns menuduh terlalu keras ya bahwa ignoransi itu reduksionis ya, nggak merepresentasikan kompleksitas Alkitab dengan cukup. Tampaknya sih yang nulis dokumen ignoransi itu juga tahu ya problema-problema baca Alkitab ya. Tapi juga mereka terbebannya berusaha menghasilkan semacam konsep teori dalam bahasanya Peter Enns ya untuk memagari pemahaman kita gitu. Dan itulah hasilnya dokumen itu, Chicago Statement of Biblical Inerrancy. Seberapa menolong itu untuk komunitas umat percaya ya. Nah itu yang diperdebatkan di dalam buku Five Views itu tuh. Nah berarti kalau kayak Peter Enns gitu, dia kurang setuju dengan verbal plenary-nya gitu Pak. Setiap kata benar itunya gitu. Iya dia tampaknya tidak setuju dengan keseluruhan approach ineransi itu ya, bahwa itu seringkali menjadi pagar untuk melabel orang ya, yang mana yang sesat, yang mana yang enggak. Lalu juga menjadi semacam penghalang untuk diskusi yang lebih dalam misalnya tentang kontribusi dari arah sains dan seterusnya. Karena dianggap kalau bacanya kurang literal dan tidak seperti standar yang dibayangkan orang terhadap ineransi begitu ya. Nah itu udah dekat kepada kesesatan, cepat-cepat ditolak begitu ya. Itu sih yang dikeluhkan oleh Peter Enns ya. Tapi Peter Enns sih sejauh saya baca ya tidak pernah meragukan otoritas Alkitab ya. Hanya dia bilang kita ya menundukkan diri di dalam kompleksitas Alkitab itu saja gitu yang kadang lebih messy daripada yang kita pikir gitu, daripada misalnya pakai bergantung pada konsep-konsep semacam ineransi. Begitu sih yang dia bilang. Tapi buat kelompok inerantis ya Peter Enns sesat sih. Di situ masalahnya. Oke Pak. Iya Pak. Mungkin tetap galau ya Pak ya. Tetap. Pak Riki ada komentar pertanyaan Pak? Palingan yang mengganggu tuh ya klaim ini Pak, ineran pada autografa, tapi autografanya kan nggak ada tuh. Jadi kayak semacam retorika gitu Pak, excuse dalam hal berdebat. Yeah. Itu kalau nggak salah saya baca yang jadi dulu tuh kalau saya nggak salah baca sih awalnya percaya ineran, tapi setelah ketemu beberapa salah lewat textual criticism, nambah lagi ineran pada naskah aslinya. Jadi apa ya disebutnya ngeles gitu. Jadi kayak ibarat teknik les Pak gitu. Ya nanti kalau ketemu lagi apa ditambahin lagi gitu ya supaya bisa ngeles lagi ya. Kalau yang definisi dari Pak Wilson, ineransinya kemarin gue bilang lebih parah lagi. Dia bilang udah naskah aslinya, terus kita harus mengetahui historical konteks aslinya juga gitu. Nambah lagi udah sama naskah asli, hermeneuticsnya juga gitu. Ya, tapi even kan kita baca di buku Bart Ehrman ya, yang sebenarnya sangat
kontroversi dan provokatif di banyak bagian, tapi di bagian yang itu dia bilangnya cukup optimis ya bahwa kita selalu bisa mengurutkan walaupun tidak punya autografanya ya, dan selalu bisa mengestimasi bahwa ada teks-teks yang lebih dekat dan cukup dekat kepada teks aslinya, sehingga kita tuh nggak perlu putus asa bahwa patah semangat bahwa kita nggak punya aslinya maka kita nggak bisa tahu kebenaran ya, tidak seperti itu. Even Bart Ehrman bilang seperti itu ya. Bukan Bock atau Welles yang bilang kayak gitu, Herman yang bilang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau kita memang punya banyak kopi dan kita bisa ngecek dengan leluasa dan seterusnya, justru kita harus optimismenya sangat tinggi. Walaupun memang faktanya autografa itu nggak ada. Ya, jadi kita nggak perlu despair gitu ya. Dan Pak Wilson juga nggak salah ya bahwa untuk hermeneutik kita perlu historical konteks ya, kan selalu ya seperti itu. Ya cuman di dalam bicara tekstual varian ya akhirnya formulasi Chicago Statement itu melibatkan autografa begitu ya. Karena itu hal yang terbaik yang kelompok itu bisa pikirkan ya untuk diformulasikan dalam dokumen begitu. Paling pengen nanya satu lagi Pak yang lebih praktikalnya gitu. Ya Pak. Ini kalau saya sharing sama si Ricky kayaknya pergumulan dia mengenai inerensi juga kan kalau ada orang lain yang nanya, orang dari agama lain nanya mengenai iman Kristen gitu kan Rick. Nah, biasa kan kita ngejawabnya jadi ya Alkitab itu betul gitu. Alkitab itu nggak ada salah. Jadi kita membela iman Kristen tuh dengan inerensi gitu. Tapi kan ternyata istilah inerensi itu kontroversial banget kan kalau didalemin gitu. Jadi kalau misalkan kita dalam membela iman Kristen terhadap agama tetangga gitu, ya jangan pakai inerensi lah karena terlalu kontroversial. Ada suggestion nggak ya Pak ngebelanya gimana gitu? Biar nggak pakai yang kontroversial lah gitu kayak inerensi gitu pembelaannya. Ya ini harus ikut kuliah apologetika Pak. Ya saya tadinya pengen ambil Pak. Ini udah aduh. Iya. Setahun lagi berarti nanti Mas. Ya tapi secara singkat ya. Sebenarnya kita tuh sering terkubur di dalam technical details begitu ya. Terus ngomong sesuatu yang terlalu teknis padahal mungkin orang yang kita ajak bicara juga loh nggak ke situ concernnya gitu ya. Kita ngomong yang biasa aja ya, yang misalnya bahwa ya Alkitab kita yakini bisa dipercaya ya dan memang diwahyukan Tuhan dan berotoritas menuntun kehidupan kita. Ya, detailnya seperti apa? Nanti kalau kita come up dengan teks tertentu begitu ya, ya kita bicarakan begitu ya. Oh, teks ini kenapa begini dan kenapa begitu? Bagaimana memahaminya begitu ya. Dan kalau orang-orang kayak Dawkins atau apa yang kita hadapi gitu ya, misalnya dia bicara tentang kehidupan dari sisi sains dan sebagainya, ya kita bicara seperti contohnya gaya John Lennox begitu ya, menunjukkan bahwa bahkan kalaupun kita jadi saintis, iman itu pun bisa cocok ya dengan kehidupan saintifik begitu ya. Dan kehidupan yang di dalam pemeliharaan Tuhan yang ada cinta kasih, yang ada kesetiaan, yang ada keadilan, bukan cuma semata-mata fakta saintifik saja gitu. Kita ngomong hal-hal yang sederhana itu aja gitu. Jadi approach-nya lebih ke arah menunjukkan ya bahwa kisah dan narasi iman itu ya, kalau kita bicarakan dan kita pikirkan tentang total kehidupan kita ini bisa cocok. Daripada misalnya bergulat ke dalam technical details yang sangat ini ya, sangat kecil gitu ya. Terus seolah-olah seluruh iman kita itu bergantung kepada detil ini. Kalau detil ini runtuh gitu ya, semua iman kita runtuh. Ya enggak juga gitu ya. Kita ngobrol aja pelan-pelan ya, di mana begitu kita bisa berdialog titik temunya gitu ya dengan bahasa-bahasa yang biasa aja yang orang bisa relate gitu. Terus kadang yang mengganggu tuh apakah Tuhan kurang maha kuasa gitu? Maksudnya
penulisan asli nggak ada error, tapi kenapa dalam penerjemahan ada error gitu Pak, atau penyalinan gitu. Kadang dulu sih itu suka mengganggu saya. Kan itu kan yang dibahas sama Bart Ehrman juga itu kan. Iya. Ya mungkin orang seperti Peter Enns akan menjawab ya bahwa ya Tuhan udah pilih cara seperti itu ya untuk mewahyukan begitu. Kalau kamu nggak suka caranya Tuhan ya gimana gitu ya. Apa kita harus paksa Tuhan itu berdasarkan standar kita kan itu keluhan Peter Enns tuh terus menerus terhadap formulasi dari ineransi itu ya. Iya. Tapi kadang gue juga kalau gitu, Rick, gue suka mikir kenapa Tuhan tuh kasih Alkitab tuh susah dibaca gitu. Kayak kenapa sih gayanya gaya Paulus gitu yang sangat kompleks gitu. Atau kenapa gaya penulisan kayak Ibrani gitu. Kayaknya Tuhan tuh sengaja kasih Alkitab tuh biar umat Kristen tuh pusing gitu tanda kutip. Buat pembaca surat Paulus yang langsung, mereka sih nggak kesulitan Pak. Mereka tahu dengan jelas kenapa Paulus itu baper dan lain sebagainya. Kita aja ya karena jarak dan Ya. karena umur kita jadi harus eksegese ya. Kalau dari segi karakteristik bahasa Pak, menurut Bapak kenapa kira-kira kelebihan Yunani, kelebihan Ibrani bisa dua itu? Padahal kan Tuhan Yesus sendiri ngomong pakai bahasa Aram ya Pak ya. Kenapa? Iya, jadi di dalam pemahaman Kristiani ya dan penulis Alkitab tampaknya nggak ada ya konsep bahasa yang dijagokan gitu. Walaupun kalau kita baca Agustinus gitu ya misalnya ya, coba aja baca On Christian Doctrines ya, Agustinus itu karena dia lebih fasihnya Yunani begitu ya, dia tuh bilang bahwa terjemahan kitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu Septuaginta itu lebih bisa diandalkan gitulah ya. Mungkin dibanding teks Masoretics ya, teks Ibrani gitu ya di dalam penilaiannya Agustinus ya. Ya, tetapi saya rasa ya yang terjadi sebenarnya adalah kenapa penulis Alkitab tuh pakai bahasa Yunani karena bahasa itu lingua franca pada saat itu. Karena itu bahasa yang dipakai secara internasional di zamannya ya. Jadi kalau kita mau tulisan kita dibaca luas, ya maka pakai bahasa Yunani. Walaupun penulis-penulis Yahudi itu mungkin lebih at home dengan bahasa Ibrani atau Aram ya. Tapi kalau mau dibaca luas, Yunani. Ya, karena itu zaman Helenistik itu ya, semua orang yang terpelajar dan bisa baca, bacanya Yunani ya. Sama seperti ya, zaman Agustinus ya, terus nanti berkembang bahasa itu jadi Latin ya, yang jadi lingua franca ya, sehingga Alkitab itu yang jadi populer tuh Vulgata ya, yang dalam bahasa Latin begitu ya. Nah jadi itu tergantung zaman ya dan tergantung budaya ya, dan karena pewahyuan itu sifatnya inkarnasional ya, kalau Peter Enns itu benar ya, ya maka tidak heran ya yang dipakai adalah bahasa yang memang embedded ya di dalam lingkungan sosial yang sangat luas begitu ya. Nah kalau baca Quran nanti kita bahas ya, Quran itu punya tempat yang cukup spesial terhadap bahasa Arab sih. Ya dan kenapa konsepnya sampai seperti itu mungkin bisa baca Abdullah Said ya, kadang dia agak menjelaskan ya tentang kenapa sampai jadi seperti itu. Tapi ada buku yang lain juga sih yang karena memang di dalam pemahaman Islam ya, bahasa Arab itu adalah yang di dalam wahyu yang ada di dalam kitab yang di surga itu akhirnya diturunkan. Memang aslinya dalam bahasa Arab ya. Dan konsep verbal plenary itu lebih kuat lagi ya, lebih solid lagi di dalam pemahaman Quran itu dibandingkan ineransinya Chicago Statement begitu ya. Jadi melekat ke bahasa itu erat ya kalau konsep Quran. Kalau sehingga umat Islam itu selalu melihat ya Al-Quran yang terjemahan itu bukan Quran, itu terjemahan. Quran adalah yang berbahasa Arab. Gitu. Kalau buat orang Kristen kan ini ya diterjemahkan ya tetap Alkitab begitu ya, mau bahasa Indonesia, mau King James, mau bahasa Yunani itu Alkitab gitu ya. Karena dari sejak lahirnya pun Alkitab itu kan bukan
bahasa mother tongue-nya orang-orang yang nulis ya, melainkan bahasa yang dipakai luas ya. Sehingga terjemahan itu dan sebagainya bukan hal yang terlalu tabu ya untuk dilakukan dan terus dibilang itu pun adalah Alkitab gitu. Ya nanti kalau baca teks-teks dari Muslim scholars akan lihat lagi sih dan mungkin bisa dapat perspektif yang oh ternyata begitu ya kalau di agama yang lain ternyata kekristenan itu punya ciri khasnya yang kita rasa biasa aja ternyata begitu disoroti dari agama lain kita baru sadar ya bahwa konsep pewahyuan kita seperti ini dan seterusnya itu. Kadang-kadang bisa ada hal-hal semacam itu sih yang terjadi kalau belajar agama yang lain. Ini udah mau jam 9 nih. Mudah-mudahan meredakan sedikit ya berbagai kegalauan yang ada soal ineransi. Tapi mudah-mudahan juga tidak membunuh semangat berpikirnya ya. Jadi kan nggak mesti semua persoalan diselesaikan malam ini. Melainkan ini mendorong kepada pemikiran yang lebih jauh lagi begitu ya. Pak Michael masih ada komentar kegalauan Pak? Banyak, tapi udah dulu lah Pak. Udah dulu. Oke. Ya kalau gitu kita udahan aja.